Selamat pagi semuanya untuk insan kesehatan kritis. Hari ini saya akan bicara tentang kelompok resiko. Pentingnya kelompok risiko itu adalah terutama untuk obat-obat yang baru ya. Jadi obat yang baru sebelum dipasarkan 4 kelompok risiko ini tidak diikut sertakan. Sebenarnya ada 5, tapi akan saya bicarakan cuma 4. Yang pertama anak dan orang tua, yang ketiga dan 4 nanti wanita hamil dan menyusui, yang kelima sebenarnya orang dengan tidak mempunyai organ dan atau kelainan jiwa gitu ya. Hari ini saya akan bicara yang pertama adalah tentang anak dulu, kemudian tentang orang usia lanjut ya, baru nanti yang terakhir tentang wanita hamil dan menyusui. Baiklah, yang pertama adalah tentang anak ya. Jadi informasi obat dan terapeutika jarang karena biasanya penelitian obat baru biasanya hanya untuk orang dewasa dulu di atas 18 tahun. Menyusul untuk anak ya, kebetulan biasanya by accident ketemunya. Jadi yang paling susah itu adalah penentuan dosis berdasarkan umurkah, berat badankah, atau luas permukaan tubuh. Masalah yang ada tidak hanya pemilihan jenis obat dan perhitungan dosis, tetapi juga berapa frekuensinya, cara pemberiannya, dan lama pemberian, serta interaksi obat satu dan yang lain. Pemberian obat sebaiknya per oral atau melalui mulut, bisa cairan, bisa sirup, bisa tablet, dengan dosis adekuat kadang-kadang jarang tercapai karena pada anak sering terjadi mual ya, terutama untuk anak-anak di bawah 1 tahun biasanya refleks mual muntahnya belum bagus sekali, itu ya. Jadi itu yang penting untuk anak-anak. Yang kedua, anak bukan miniatur dewasa, jadi masih tumbuh kembang karena fungsi organ dan keadaan fisiologis masih berkembang. Beda dengan orang tua, kalau anak fungsi organ masih lemah ya atau berkembang, tapi pada orang tua fungsi organ sudah menurun ya. Itu kebalikannya. Beberapa pertimbangan yang perlu diambil pada penggunaan obat pada anak itu tentang farmakokinetik, itu biarlah para dokter ya yang mengetahuinya, tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, pertimbangan dosis dan toksiknya, efek toksik atau keracunannya, perhitungan dosis, dan segi praktis pemberian. Nah, melihat pertimbangan efek terapik dan efek toksik, manfaat dan risiko perlu dipertimbangkan. Respon anak terhadap obat bervariasi, misalnya pemberian amfetamin meningkatkan konsentrasi anak, tetapi halusinasi dan hiperaktif. Dan amfetamin ini sekarang sudah dilarang ya, dianggap psikotropika, nggak bisa lagi dipakai. Kalau dulu masih dipakai. Kemudian pemberian steroid jangka panjang ini gangguan pertumbuhan. Hati-hati pada anak-anak yang kena nephrotic syndrome ya. Kebanyakan pendek karena memang obat pilihannya steroid ya. Ini nggak usah heran bapak-bapak dan ibu yang mempunyai anak yang terkena nephrotic syndrome itu anaknya jadi pendek ya. Nah, kemudian perhitungan dosis yang paling susah sekarang adalah untuk anak-anak di bawah umur akil balik ya, tapi berat badannya sudah misalnya 100 kilogram, itu bagaimana yang tepat ya? Apakah berdasarkan umur, formula yang, ataukah berdasarkan berat badan, ataukah berdasarkan luas permukaan tubuh? Itu yang terbaru. Yang terbaik adalah berdasarkan luas permukaan tubuh, tapi nggak tahu kalau di praktek akan susah diterapkan, tapi ini kalau di rumah sakit pendidikan atau rumah sakit rujukan bisa dipakai gitu ya, berdasarkan luas permukaan tubuh. Sudah banyak kejadian terakhir-akhir ini di Indonesia, anak-anak yang berbadan besar gitu ya, terpaksa dilakukan dengan berdasarkan luas permukaan tubuh. Bukan terpaksa, harus dihitung berdasarkan luas permukaan tubuh supaya dapat dosis yang tepat. Oke. Nah, segi praktis pemberian periode awal kehamilan, per oral hati-hati aspirasi, artinya obat itu bukannya masuk ke saluran cerna tapi ke saluran nafas ya, karena efek muntah belum maksimal. Jadi kalau nganukan bayi lebih bagus kepala menyusui bayi, kepalanya ditinggikan ya supaya jangan masuk ke bronkus, bukannya masuk ke osofagus tapi ke bronkus sehingga terjadi aspirasi. Per injeksi sebagusnya di daerah lengan ya, di tungkai atas atau lengan. Di pantat tidak dianjurkan karena massa otot kecil. Kemudian obat-obat yang menggeser bilirubin dari tempatnya harus dihindari ya, karena terjadi mudahnya penyakit kuning. Ada beberapa obat ya. Nah, kalau chloramphenicol itu salah satu obat untuk penyakit tifus yang akan menyebabkan gray baby syndrome ya pada neonatus. Nah, kalau pada anak prasekolah, ini obat-obat yang mengalami oksidasi dan hidroksilasi harus dihindari ya, terutama phenytoin, phenobarbital, theophylline. Phenytoin, phenobarbital itu obat-obat anti kejang,
atau bisa dipakai untuk obat anti epilepsi, tapi tiofil ini obat asma. Kalau dia kena oksidasi, kena sinar atau apa, itu mudah timbul efek keracunan daripada obat itu. Hindari obat yang pahit ya, sebaiknya diberikan tunggal dan tidak boleh lebih dari 4 kali sehari. Pahit itu akan menimbulkan stomahik dan anak akan muntah. Dan yang kedua kadang-kadang kita lupakan akan menimbulkan efek traumatik pada anak sehingga takut makan obat ya. Pengobatan pada infeksi itu antibiotik harus dihabiskan, obat simptomatik dihentikan bila gejala hilang. Jadi untuk menimbulkan yang pahit ini itu sekarang kurang dianjurkan obat dalam bentuk racikan ya, dalam bentuk puyer itu ya, karena akan menyebabkan efek traumatik pada anak-anak. Selanjutnya, yang kedua adalah pada usia lanjut ya. Nah ini usia lanjut pada orang tua manula berbeda tiap negara patokannya, tapi WHO menetapkan di atas 65 tahun. Ini terjadi penurunan fungsi organ, biasanya lebih dari satu penyakit, ya, penurunan masukan cairan dan makanan, ya, orang tua mudah dehidrasi, penurunan aktivitas fisik di atas 65 tahun, penurunan panca indera, populasi 15 dari total penduduk. Tapi mungkin di 2040 nanti lonjakan usia tua ini akan sangat menjadi masalah ya. Makanya sebaiknya sekarang setiap provinsi yang terutama ada fakultas kedokteran harus ada rumah sakit geriatrik gitu ya. Atau minimal di penyakit dalam sudah ada sekarang yang namanya divisi geriatrik khusus untuk orang tua. Nah, efek samping yang terbanyak korelasi positif jumlah obat yang diminum dengan efek samping obat ya. 1 dari 10 akan mengalami efek samping obat setelah menerima satu jenis obat. Angka kejadian pada orang tua itu 2 kali lipat daripada dewasa. Ini yang sering menimbulkan ya analgesik, antihipertensi, analgesik penghilang rasa sakit, antihipertensi, anti Parkinson. Jadi orang tua sering jadi Parkinson ya dengan adanya gangguan tremor ya, tangannya gemetar gitu ya, antipsikotik dan sedatif, obat-obat tidur, obat-obat gastrointestinal karena usia tua, ya. Tingginya angka kejadian dikarenakan kesalahan peresepan, banyaknya profesional medis kurang memahami perubahan farmakokinetik atau dinamik usia lanjut. Jadi mengalami gangguan daripada fungsi organ gitu ya, karena sudah menurun. Misalnya simetidin mudah terjadi halusinasi dan menghambat efek beta blocker. Kesalahan pasien, banyak bukti yang menyatakan bahwa usia lanjut lebih banyak mengkonsumsi OTC, over the counter, obat-obat bebas. Kebanyakan orang tua kita kadang-kadang ya merasa tahu, membeli obat sendiri, mengobati diri sendiri, bersua medikasi itu hati-hati ya. Misalnya penggunaan antihistamin pada asma. Misalnya kalau antihistamin itu yang ujungnya drill, Benadryl, Decadryl segala macam itu hati-hati pada penderita asma. Ya batuknya mungkin sembuh tapi mengiknya akan bertambah ya. Jadi itu harus diwaspadai gitu. Tingginya kejadian ketidakjelasan informasi pengobatan biasanya pada pemberian obat dengan cara pemberian yang beragam ya. Jadi kalau bisa pengobatan pada orang tua itu seminimal mungkin obatnya dan cara pemberian juga seminimal mungkin. Kalau bisa paling maksimal 2 kali sehari. Kalau ada 4 macam obat, ada yang sebelum makan, ada yang habis makan, nah itu orang tua akan repot ngingetnya ya. Oke, itu akan menjadi masalah timbulnya efek samping obat. Dan prinsip pengobatan pada orang tua, kita harus tahu dulu lewat pengobatan sebelumnya, adakah kaitan dengan penyakit dengan penggunaan obat. Jangan lupa untuk insan kesehatan, obat itu tidak boleh sebenarnya sesungguhnya sudah oleh WHO 2 tahun berturut-turut ya karena akan menginduksi penyakit baru atau menimbulkan penyakit baru. Ya. Obat yang diberikan harus sesuai dengan indikasi. Ya, harus sesuai dengan indikasi. Jadi kalau bukan indikasi jangan gitu ya. Dimulai dengan dosis kecil, kemudian resepkan obat yang menjamin ketaatan daripada orang tua dan jangan lebih dari 2 jenis obat dengan frekuensi pemberian obat seminimal mungkin ya kalau bisa 2 kali sehari, enggak usah yang 3 kali sehari. Supaya kepatuhan itu tetap terjamin. Nah, obat-obat yang sering diresepkan sedatif henoptika, obat-obat tidur, analgesik, obat-obat penghilang rasa sakit, antidepresan, ya obat antidepresi, ya hipertensi, glikosida jantung, ini obat gagal jantung, antidiabetik, dan antibiotika. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan
untuk seluruh insan kesehatan yang kritis supaya lebih rasional dalam menggunakan obat. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.